Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Di saat ini, kami dari kelompok abad pertengahan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tetapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Di saat ini, saya akan membahas tentang filsuf abad pertengahan, yaitu Clemens. Yang pertama, latar belakang Clemens. Clemens adalah seorang bapak gereja. Ia dilahirkan pada pertengahan abad kedua. Pemikiran pokok filsafat Clemens. Menurut Clemens, filsafat dapat digunakan untuk memahami Injil. Kebenaran dapat dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Gagasan Clemens tentang manusia gnostik Kristen memiliki tujuan untuk menyatukan pandangan filsafat dan agama. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilihat pada Clemens. Yang pertama, Clemens dan Pantheus ingin menciptakan sebuah pandangan atau corak ortodoksi intelektual yang dapat bertahan lama. Yang kedua, ingin menyatukan pandangan filsafat dan agama. Yang ketiga yaitu perpaduan antara filsafat dan agama dalam seseorang yang diajari, atau yang disebut gnostik Kristen. Nah, dari beberapa pemahaman itu, Clemens berpikir segala pengetahuan itu berasal dari Allah, dan iman membawa kita kepada pengetahuan. Kita beriman, maka kita berpengetahuan. Contohnya, Yesus Kristus sebagai Tuhan serta guru yang baik. Ia berpengetahuan dan berpengalaman, serta mengajar mereka dengan pengetahuannya itu. Nah, sekarang bila dikaitkan dalam pemahaman Pak, Clemens memandang Yesus Kristus sebagai pengajar atau guru yang baik. Yesus mendidik dari segala kesalahan, membimbing mereka dengan pengetahuan serta pengalaman, sehingga memeluk pengetahuan sejati yang pada dasarnya berhubungan dengan Allah. Selanjutnya, filsuf William Ockham. Saya akan menjelaskan pemikiran latar belakang William Ockham, pemikiran filsuf, hubungan dengan teologi, dan juga pendidikan agama Kristen. Latar belakang kehidupan William Ockham. William Ockham adalah teolog yang lahir di Ockham, sebuah desa kecil di Surrey pada tahun 1285. William juga adalah salah seorang filsafat asal Inggris yang masa jayanya di tahun 1280 sampai dengan tahun 1345. Selanjutnya, pemikiran filsuf William Ockham. Pemikiran William Ockham adalah nominalisme. Ockham juga beranggapan bahwa ilmu akal manusia tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan. Hubungan pemikiran William dengan teolog. Pemikiran William memiliki hubungan dengan teologi pembebasan. Mengapa? Karena teologi pembebasan adalah sebuah paham tentang peran agama dan dalam ruang lingkup. Hubungan pemikiran William dengan pendidikan agama Kristen. Dalam pendidikan agama Kristen menjelaskan bahwa manusia tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan. Manusia juga tidak bisa memprediksi kapan Tuhan itu datang ke dunia. Hanya Tuhan yang tahu keberadaan Tuhan, karena manusia dan Tuhan tidak bisa disetarakan. Ya, berikut hubungan pemikiran Kant dengan teologi. Dia berbicara mengenai moral. Moral ini hanya berjalan sesuai dengan kata hati. Pada gilirannya akan menemukan Tuhan. Artinya, ketika seorang dapat memiliki ide tentang Tuhannya, itu artinya ia memikirkan hubungan Tuhan dengan dunia. Karena pada dasarnya
Tujuan moral merupakan kebaikan tertinggi, dan kebaikan tertinggi hanya bisa dicapai dengan adanya perintah Tuhan dalam hal baik. Artinya, di sini manusia harus sadar akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Terima kasih. Teman-teman semuanya, di saat ini saya akan menjelaskan latar belakang salah satu tokoh filsuf, yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf pada abad pertengahan. Ia dikenal berjasa merekonsiliasi filsafat Aristoteles dengan doktrin Kristen. Ia lahir di Sisilia Utara dan pernah belajar di Universitas Naples. Ada sejumlah pemikiran yang tulis, tapi di deskripsi tersebut dibatasi pada ajaran mengenai 5 argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Argumen yang pertama yaitu pergerakan. Yang kedua, sebab akibat. Yang ketiga, ada dan tiada. Yang keempat, kelas kualitas. Yang kelima, keteraturan perencanaan. Adapun hubungan pemikiran filsuf dengan teologi. Menurut Thomas Aquinas, tidak ada pengetahuan bawaan tentang Allah. Pengetahuan akan Allah hanya dapat dilakukan melalui pengalaman, yakni dari akibat-akibat yang dialami. Pengetahuan pertama adalah pengetahuan tentang dunia indrawi dan pengetahuan tentang diri sendiri sebagai manusia yang maha tahu. Menurut Thomas Aquinas, sekalipun akal tidak menentukan misteri, tapi akal dapat meluruskan jalan menuju kepada misteri. Ada 2 macam pengetahuan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Yang pertama pengetahuan ilmiah, dan yang kedua pengetahuan iman. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang berpangkal pada akal yang terang. Pengetahuan iman adalah pengetahuan yang berpangkal pada wahyu yang memiliki kebenaran ilahi. Hubungan argumen yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dengan teologi ialah yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu keberadaan Allah. Jadi, pergerakan utama adalah Allah. Demikian penjelasan saya tentang tokoh filsuf Thomas Aquinas. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih.